Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisahku. Kisah sedih yang hingga hari ini belum bisa lekang dari ingatanku. Sebuah perjalanan kisah kehidupan yang rasanya begitu sulit untuk aku lupakan. Aku adalah seorang wanita yang telah berumah tangga selama 7 bulan. 2009 tepatnya aku diperistri oleh seorang lelaki yang dipilihkan oleh orang tuaku. Jujur, menyurati ke nurani bukan berarti aku ingin membuka aib rumah tanggaku sendiri atau mengotori kehormatan suamiku. Tetapi semua ini kulakukan semata karena aku tidak sanggup lagi memendam rasa ini sendiri. Aku khawatir bila beban ini aku pendam sendiri, maka imbasnya akan sangat buruk bagi diriku sendiri. Apalagi bila beban tersebut ditunggangi oleh rasa pesimisme dan keputusasaan. Ku awali kisah ini dari kehidupan kampusku. Aku adalah alumni Unhas tahun 2008. Di kampuslah aku banyak mendapat ilmu-ilmu bermanfaat serta mengenal banyak organisasi Islam. Hingga akhirnya aku labuhkan hati kepada sebuah organisasi Islam yang menurutku berbeda dari yang lainnya. Selama kuliah, aku bergabung dan terjun langsung menjadi salah satu aktivis organisasi tersebut, ikut mengembangkan dakwah Islamiyah lewat halaqah-halaqah yang diamanahkan padaku. Semangat juang yang tinggi telah membuatku lupa bahwa sebenarnya orang tuaku tidak menyepakati hal tersebut. Menurut ibuku, dia punya impian menjadikan aku wanita karir atau sejenisnya yang tidak mesti memperdalam ilmu agama atau sampai mengenakan jilbab panjang, yang menurut beliau adalah calon-calon istri teroris. Bagiku, sangkaan itu sangat menyakitkan. Tetapi sebagai seorang anak, aku tetap mempergauli mereka dengan baik. Meskipun pada hal-hal tertentu kami harus berselisih faham. Hingga akhirnya, untuk membatasi ruang lingkupku, selesai menamatkan S1 sastra Inggrisku, kedua orang tuaku langsung menikahkan aku dengan seorang pria asal Jombang yang masih ada ikatan keluarga dengan bapakku. Aku sangat terpukul mendengar kabar perjodohan tersebut. Apalagi aku belum mengenal siapa Adi, baik dari pribadinya maupun akhlaknya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kehidupannya selama di Jombang. Tetapi lagi-lagi aku hanya bisa pasrah terhadap situasi. Karena masalah jodoh, Allah yang telah menetapkannya. Aku hanya berharap bahwa Mas Adi adalah pria terbaik pilihan Allah untuk menjadi imam bagiku dan keluargaku. Dalam setiap sujud dan sholatku, aku terus memanjatkan doa-doaku agar pria pilihan orang tuaku saat ini adalah pilihan Allah juga. Ku jalani hari-hariku dengan penuh cemas dan kekhawatiran. Cemas dan khawatir akan kehidupan sesudah aku berkeluarga, apalagi bersuamikan pria yang belum ku ketahui akhlaknya. Menanti hari-hari pernikahan tersebut, aku selalu berusaha menguatkan hatiku agar semuanya dimudahkan oleh Allah, agar calon suamiku nanti bisa benar-benar menjadi penguat dan penyemangatku dalam syiar agama Allah. Akhirnya hari H itu pun tiba. Kulalui masa-masa pasca walimah bersama Mas Adi dengan kesyukuran karena acara walimah kami berjalan sukses. Dan 2 pekan setelah walimahku, aku diboyong Mas Adi ke daerahnya. Sebagai seorang istri, aku berusaha menjadi yang terbaik buat suamiku. Aku selalu berusaha menunjukkan kebaktianku padanya. Hari-hari kami lalui dengan keadaan yang biasa-biasa. Aku sadari, mungkin beginilah rasanya sebuah pernikahan tanpa cinta. Dan hampir-hampir tak memiliki kesan apapun. Di Jombang, kami tinggal terpisah dengan keluarganya Mas Adi. Karena ternyata Mas Adi adalah pria mapan yang juga serba berkecukupan dari sisi materi. Hari terus berlalu hingga bulan berganti. Tanpa terasa waktu itu usia pernikahan kami sudah memasuki bulan ke-6.
Namun entah mengapa, rasa cinta itu belum meresap ke dalam batinku. Apalagi setelah di Jombang, Mas Adi jarang di rumah. Berbagai kesibukan yang tak pernah ada habisnya membuat dia sering tidak berada di rumah. Namun sebagai seorang istri, aku berusaha memahaminya. Namun sebuah tanda tanya besar dalam benakku tak kalah menyadari bahwa pasca pernikahan kami, hingga bulan ke-6 pernikahan itu, Mas Adi belum pernah menyentuhku. Dia bahkan tidak menuntut apapun padaku dari sisi biologis. Tanda tanya inilah yang membuatku selalu cemas. Dengan penuh tanda tanya, apakah ada yang kurang dari diriku sehingga menyentuhku pun Mas Adi enggan? Ataukah Mas Adi memiliki kelainan dari sisi biologisnya? Ujarku di sela tanya yang tidak berujung, yang tak pernah mendapatkan jawabannya. Pendengar Nuran yang baik, entah mengapa perasaan cemas dan tanda tanya itu semakin lama semakin mendesakku untuk menemukan jawabannya. Hingga suatu malam ketika usai melaksanakan sholat Isya, tiba-tiba Mas Adi pulang dari tempat kerjanya bersama seorang pria yang tidak asing lagi bagiku. Mas Randi namanya. Menurut Mas Adi, Mas Randi adalah asisten manajer di kantornya. Dan malam itu, keberadaan Mas Randi di rumah kami dalam rangka menumpang tidur, karena di rumahnya banyak tamu keluarganya dari kampung, sehingga memenuhi ke rumahnya. Alasan itulah yang kupahami, dan aku kembali melarutkan diri dengan aktivitas ibadahku. Setelah sebelumnya menyiapkan makan malam untuk suami dan Mas Randi, malam semakin larut, hingga akhirnya aku tertidur pulas. Dan seperti biasa, alhamdulillah, di sepertiga malam aku terbangun untuk melaksanakan ibadah lain malam itu. Ketika aku terjaga dari tidurku, aku tidak menemukan Mas Adi di sampingku. Dengan tanda tanya, kususuri setiap ruangan di rumahku, memastikan kalau Mas Adi masih berada di rumah. Tetapi alangkah kagetnya aku ketika melewati kamar depan, tepatnya di mana Mas Randi menginap. Kudengar ada suara-suara aneh keluar dari dalam kamar itu. Suara desahan nafas, seolah sedang berpacu dalam sebuah tanah yang lapang. Mungkin karena gerakan dari Allah, serta jawaban atas setiap tanda tanya dalam hatiku selama ini tentang Mas Adi. Dengan segenap rasa ingin tahuku, ku coba membuka daun pintu kamar itu, dan sebuah pemandangan yang tidak pernah kuinginkan terpampang jelas di depan mataku. Pemandangan di mana suamiku, lelaki yang telah memperistriku 6 bulan silam, sedang memadu kasih dengan Mas Randi, lelaki yang sering dia sebut-sebut sebagai teman kantornya. Menyaksikan semua itu, hatiku hancur. Hatiku hancur berkeping-keping. Ku segera berlari menuju kamarku kembali. Tetapi nasibku malam itu, mengetahui keberadaanku yang telah mengetahui tabiat kotornya, Mas Adi mengejarku. Didobraknya pintu kamarku, dan ditamparnya aku berulang-ulang. Berbagai kalimat kotor keluar dari bibirnya, menghujam sampai ke reluk hatiku yang paling dalam. Aku dikata-katainya sebagai wanita munafik, wanita murahan, dan tidak tahu diri, serta lain sebagainya. Bahkan Mas Adi meraih jilbabku dan membentur-benturkan kepalaku di lantai berulang-ulang kali, hingga kepalaku mengeluarkan darah segar. Ku menjerit histeris saat itu, meminta tolong pada orang-orang. Tetapi tak ada yang datang saat itu memberiku pertolongan, karena rumah kami berada sedikit jauh dari pemukiman warga lainnya. Bahkan Mas Adi tega menendang perut dan dadaku, serta menginjak-injak tubuhku. Bahkan setelahnya Mas Adi menyeret aku ke kamar depan. Aku dipaksanya melayani hasratnya berdua bersama Mas Randi. Tangis dan jeritku tak dihiraukannya, hingga akhirnya aku terkulai dan tidak berdaya. Namun di saat kehormatanku akan dirusak oleh dua pria bejat itu, Allah memberiku pertolongan. Dengan segenap tenaga yang kumiliki, kuraih sebilah gunting dan kuarahkan ke mereka berdua. Aku berusaha keluar dari cengkeraman Mas Adi dan Mas Randi. Menyaksikan kebuasanku, mereka menjauh, dan kujadikan saat itu celah untuk berlari meninggalkan rumah. Meskipun dalam keadaan babak belur
dan dengan tetesan darah segar yang mengalir di tubuhku. Saat itu aku tidak berpikir apapun selain berlari menjauh dari mereka. Hingga tiba di sebuah masjid yang berada 8 km dari rumahku. Aku memilih untuk bersembunyi di dalamnya. Aku tidak sanggup lagi untuk terus berlari. Aku telah kehabisan daya dan tenaga. Dan baru esok paginya aku meminta bantuan kenalanku yang tinggal tidak jauh dari masjid itu. Semula aku disarankannya untuk melapor ke pihak yang berwajib, tetapi aku tidak kuasa karena aku masih trauma setelah diobatinya luka-luka di kepalaku karena benturan. Kemudian aku dibantunya hingga sampai kembali ke kampung halamanku. Kepada mama dan abahku kuceritakan semuanya. Berderai air mata mereka mendengarkan kisahku. Bapak dan seluruh keluarganya segera mengambil tindakan untuk mengadukan kasus ini ke pihak yang berwajib. Ya Allah, salahkah aku dengan peristiwa ini? Apakah aku berdosa memperlakukan suamiku seperti ini? Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Apa yang harus aku lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.